Jadi ada pertanyaan sampai sini? Itu mengenai dasar dulu ya, ini kita ngobrolin CRUD ya. CRUD itu ya insert, update, delete gitu ya. Ini CRUD. Kalau misalkan kita coba operasionalnya dulu ya, tambah aja. Tambah, misalkan ini bebas ya, kita belum ada aturan apa-apa ya. ASDF gitu ya, atau DD ya. Alamat gitu ya. Ini nama lah, bisa biar ini. Nah, kayak gini. Jadi, nah pada saat insert, dia tuh udah nyimpan ke database gitu. Simpan, terus dia panggil lagi gitu. Ya itu aja operasionalnya. Dan ini berlaku untuk bahasa pemrograman lainnya ya. Mau Java, mau Laravel, itu kita harus mencoba operasional ini dulu. Tahap pertama itu. Coba jalankan. Kalau lancar ya berarti tinggal ke tahap berikutnya. Nah ini di PHP murni pun sama ya. Di PHP murni pun operasional ini harus, saya yakinkan semua yang mau yang turun ke bahas apa ke jadi program ini harus nyoba dulu CRUD itu pasti wajib. Wajib ini. Karena logik kita udah mulai ketangkap, udah ada saat kita mencoba ini. Hapus, yang bisa update ya melakukan update gitu. Update yang melakukan update gitu ya. Terus kalau hapus ya melakukan penghapusan. Itu natifnya di situ ya. PHP natif seperti sederhana itu. Nah, kalau misal ya tadi kalau misal udah lanjutan ya beda lagi ya, operasionalnya bukan ini. Ini sederhana. Itulah mengenai CRUD ya. Tadi saya udah coba, udah mencoba. Tinggal kita buka dulu nih. Mungkin ada yang penasaran mungkin ya. Ada yang penasaran tuh gimana sih logiknya gitu, pembacaannya, bahasanya gimana. Nah, kalau ingin ingin apa ya, ingin benar-benar di fundamentalnya PHP ini sih sebenarnya nggak sesederhana ini, banyak sekali yang harus dipelajari. Cuman ini sederhananya gini deh, untuk jadi kalau misal ada value gini masukkan ke sini, kalau ada value ini masukkan ke sini, masukkan ke variabel ini, masukkan juga ke variabel db name. Ini variabel yang ada dolarnya itu di PHP variabel. Nah, udah variabel ini dipakai, ya mesti diisi, ya kita pakai seperti ini. Panggillah dia. Untuk apa? Untuk digunakan oleh MySQL koneksi ini. Itu sih pembacaannya kayak gitu. Nah, kalau misal udah dijalankan, simpan ke dalam variabel koneksi, lalu ditanya nih, koneksi berhasil nggak gitu kan? Oh ya berhasil, oh gagal, ditampilkan ini. Nah, semua di pembacaan kayak gitu. Jadi dibaca dulu codingan yang kita buat tuh, dibaca dulu gitu. Paham nggak sih yang dibaca itu? Gitu. Kalau nggak paham berarti harus dibaca ulang lagi teorinya. Gitu. Nah lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Nah terus sama kayak gini juga. Jadi kalau misalkan ini kan langsung semua ya. Kalau Rapel beda beda banget ya kayak gini. Ini PHP murni. Jadi ini aset tuh ditarik. Ini HTML ya. Aset ditarik ke dokumen ini ditarik. Gitu. Tarik terus ini juga jalankan ditampilkan kayak gini aturannya ya. Ini bootstrap ya. Nah, kalau misalkan ini ada table. Nah, disinilah dia jalannya. Oh, koneksi panggil terus dijalani kayak gini di page-nya. MySQL fetch array. Array-nya apa dari koneksi ini dan table-nya ini gitu. Jalanin di looping lah dia sini. Looping kemudian ditampilkan ke depan. Udah kayak gitu. Nah, cuman ya coba deh gitu kalau yang baru-baru nyoba yang udah pernah buat aplikasi dengan PHP pasti ini udah ini mah apalah gitu gampang banget. Cuman kalau yang baru nyoba mungkin ini jadi satu tantangan ya. Coba dulu deh baca dan errorkan gitu. Semacam patch error itu banyak juga nggak kayak gini juga ada yang lain. Hampir sama semua sih kayak gini kayak misalkan delete ya sama aja gitu delete sama terus update juga sama logiknya kayak gitu. Nah cuman tadi saya lupa dibaca di sini ya. Oh ya karena belum create dulu. Nah create ini agak beda. Create ini dia akan melakukan post data. Kalau pertanyaan kalau variabelnya HTML apa ya name ini?
Jadi data yang diinputkan di depan ya tadi ya dimasukkan kode, masukkan itu disimpan di sini. Terus dia melakukan post. Post itu metode untuk pengiriman data biasanya post. Umumnya post. Masuk ke dalam ini filenya apa? Feed garis bawah save PHP. Ini filenya. Kalau file ini nggak ada ya dia nggak bakal nyimpen gitu. Nah dia masuklah, ditangkap nih sama variabel ini, terus disimpan di variabel kode, ya udah diinsert lagi, dieksekusi lah sama dia. Eksekusi query-nya dong katanya gitu. Udah. Nah kayak gitu semua ya yang sederhana dari input itu kayak gini gitu. Biasanya yang awal-awal tuh harus memahami proses-proses ini. Karena apa? Karena ini akan membangun logik-logik lanjutan. Kayak contoh ini query loh. Query ini apa? Struktur query language. Nah, struktur query language itu banyak jenisnya gitu. Dan itu bisa digunakan eh, apa di mana aja gitu. Kapan aja di mana tentunya ya di tempatnya kayak misalnya di database editor misalnya PHP MyAdmin gitu. Itu kita pakai. Nah, ini salah satunya yang dipakainya di PHP ya. Nah, udah gitu ya udah dia panggil ulang dari ini ada pemanggilan kan. Jika sudah dieksekusi, tampilkanlah titik PHP dan tampilkan lagi nih bahasanya. Kan keluar tadi ya. Kurang lebih seperti itu untuk prosesnya ya, untuk proses input ya dari input sampai masuk ke dalam database tuh kayak gitu. Nah, nanti update gimana? Update juga sama. Cuman update dia manggil dulu datanya. Jadi kayak gini nih contohnya. Misalnya saya input lagi ya. Ini bebas, mesti saya bebasin. Simpan. Nah, kalau update coba dilihat di bawah, di kiri bawah. Itu ada parameter ID ya. Di sini nih, coba lihat di sini ya. Kelihatannya kursor saya itu di bawah di pojok kiri bawah tuh. Ada kan ya di situ. Nah, itu dia mengakses kemana? Dia mengakses ke update titik PHP. Diakses sama dia di update. Nah, gini. Pada saat ngupdate ke sini dia manggil gitu. ID-nya 3 apa sih datanya? Itu di sini nih dia. Get, di meet lah. Tampilkan di depannya itu tampil. Kayak gini tampilannya. Jadi tampilannya kayak gini. Ya, sesudah itu ya sama prosesnya di update di sini. Sesudah update dia melakukan penerimaan variabel juga sama kayak post tadi. Update lah, cuman query-nya dia update. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai CRUD ya. Ini CRUD base banget, basic banget karena ya mau nggak mau saya harus sampaikan ini karena memang udah ada di pamfletnya ya, saya sampaikan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ya. Saya lanjut ke tahap berikutnya. Ini tahap pertama ya. Ini sudah beres. Tahap berikutnya tuh kita ngomongin Laravel. Ini saya kirim juga nih. Saya kirim akses everyone. So,